Coba deh, bayangin hari pernikahan kamu. Pasti yang kebayang itu momen-momen indah sama pasangan kan? Tapi entah kenapa, realitanya di Indonesia tuh seringkali beda banget. Hari yang harusnya jadi milik kalian berdua, kok rasanya malah jadi kayak acara buat semua orang, kecuali kamu sendiri. Kenapa bisa gitu ya? Nah, di sini kita bakal bongkar bareng-bareng. Haha, familiar banget kan sama kalimat ini? Ini tuh bukan sekedar bercandaan loh. Buat banyak orang di Indonesia, ini tuh kenyataan pahit pas lagi ngerencanain hari besar. Cuma satu kalimat pendek, tapi rasanya ngena banget, ngerangkum semua drama yang ada. Jadi gimana ceritanya, sebuah acara yang harusnya tentang cinta dua insan, malah merubah jadi hajatan super ribet yang melibatkan banyak kepala. Oke, kita mulai dulu dari mana datangnya semua tekanan ini. Prosesnya dimulai, tiba-tiba aja daftar tamu tuh udah kayak daftar pemilih pemilu, bengkak banget. Kamu dipaksa ngundang temen jauhnya ayah, atau sepupu dari pihak ibu yang kamu bahkan nggak tahu mukanya kayak apa. Terus konsep pernikahan impian kamu yang simple dan intim, harus dinego lagi sama keinginan orang tua. Semuanya itu dibungkus dengan satu alasan sakti, biar keluarga kita nggak malu. Dan tentu aja siap-siap dengerin komentar dari kanan kiri yang seolah-olah jadi juri di setiap keputusanmu. Dan di balik semua keribetan itu, ada satu biang keladi utamanya. Apa itu? Rasa takut. Takut sama apa kata orang nanti. Ini nih, hantu tak kasat mata yang kayaknya ngendaliin semuanya dan jadi akar dari keputusan-keputusan yang terasa bukan dari hati. Efeknya jelas, dompet langsung teriak. Anggaran yang tadinya udah disusun rapi, tiba-tiba membengkak gak karuan. Semuanya demi apa? Demi memuaskan ekspektasi dan ngebungkam omongan orang. Setiap nambah ini itu, rasanya kayak lagi ngebeli rasa aman dari nyinyiran. Nah, di tengah semua kekacauan ini, biasanya ada satu momen di mana kamu berhenti sejenak, terus sadar, tunggu dulu, kok ini jadi bukan tentang gue sama pasangan ya? Hari ini, momen ini udah berubah jadi sebuah pertunjukan besar buat menuhin ekspektasi semua orang di sekitar kamu. Tapi kenapa sih? Kenapa fenomena ini tuh kuat banget di masyarakat kita? Ini bukan kebetulan loh. Ternyata ada akar budaya yang sangat dalam di baliknya. Yuk, kita lihat lebih dekat. Nah, ini dia kuncinya, budaya kolektif. Gampangnya gini, kalau di budaya lain mungkin keputusan pribadi itu jadi raja, di sini tuh beda. Kepentingan dan keharmonisan komunal alias keluarga dan lingkungan itu seringkali jadi yang nomor satu. Artinya, setiap keputusan pribadimu, termasuk nikah, itu dianggap cerminan dari seluruh keluargamu. Kalimat ini tuh benar-benar pas buat ngegambarin semuanya. Pernikahan itu bukan cuma penyatuan dua orang, tapi juga penyatuan dua keluarga besar. Makanya jangan kaget kalau semua orang ngerasa punya saham di acara kamu. Jadi intinya tuh pernikahan kamu secara otomatis jadi semacam panggung sosial, sebuah panggung di mana status dan gengsi keluarga dipertaruhkan. Dan di panggung inilah suara apa kata orang seringkali jauh lebih nyaring daripada suara hati kamu sendiri. Oke, kita udah ngerti konteks sosialnya. Sekarang, mari kita balik lagi ke mereka yang ada di pusat badai ini, sang pasangan. Apa sih yang sebenarnya mereka rasain di tengah semua ini? Yang dirasain itu udah pasti capek batin. Bukan capek fisik, tapi capek karena harus tarik ulur kepentingan sana-sini. Ada perasaan kayak terkekang, gak bebas buat nentuin apa yang kamu mau. Dan puncaknya, kamu merasa jadi orang asing di acara kamu sendiri. Dan inilah kalimat paling ironis dan sedih yang sering kita dengar. Hari yang kamu impikan jadi puncak kebahagiaan, malah terasa kayak kamu cuma tamu kehormatan. Cuma bisa senyum, salaman sama orang-orang, sambil ngebatin, ini sebenarnya acara siapa ya? Oke. Kita udah ngebahas masalahnya, akarnya, sampai dampaknya. Tapi mungkin nggak sih selama ini kita ngelihatnya dari sudut yang salah? Coba deh, kita geser sedikit perspektif kita. Emang paling gampang tuh nyalain tradisi atau budaya yang seolah-olah memaksa. Tapi coba kita renungin lagi. Mungkin masalah sebenarnya bukan cuma tekanan dari luar, mungkin akar masalahnya justru ada di dalam diri kita sendiri. Rasa takut yang begitu besar untuk mengecewakan orang-orang yang kita sayangi. Setelah kita muter-muter ngebahas ini semua, sekarang aku mau balikin lagi ke kamu. Karena pada akhirnya ini semua tentang keputusan dan refleksi pribadi masing-masing. Coba renungin sejenak deh. Kalau hari itu datang buat kamu, atau mungkin buat yang udah pernah ngelewatin, siapa sih yang jadi pusat dari semua keputusan? Apakah kebahagiaan kamu dan pasangan? Atau kebahagiaan dan kepuasan orang lain? Tentu aja nggak ada jawaban yang mutlak benar atau salah. Tapi ini pertanyaan yang penting banget buat kita pikirin.
Apakah kita harus selalu cari jalan tengah? Atau haruskah salah satu diprioritaskan? Coba deh bagikan pendapat kamu di kolom komentar. Cerita dan pandangan kalian semua sangat berarti.